Aku tadi ngomong sama ponakanku di Makassar, dia kan lagi pakai baju barongsai. Aku itu bercanda-bercanda kan tidak dikasih ibuku HP-nya. Jadi aku, Anum tolong, tolong, tolong. Gak aku kan begitu toh. Suaraku didengar sama orang luar, penjual. Mereka pada ngintip. Kenapa, kenapa, ada apa, ada apa. Berarti tidak apa-apa. Aku cuma ngomong di telepon sama ponakan, karena main-main di telepon. Dipikir ada masalah apa atau ada penyerbuan apa, karena mereka dengar-dengar kan ada penyerbuan di rumah gue tuh. Masa sih mereka nggak tahu gue kan orangnya tangguh. Gue kan orangnya tangguh. Apa sih yang bikin takut sama gue? Nggak ada yang gue bikin takut. Selagi gue benar, selagi aib itu memang benar, ngapain gue harus takut? Gue kan takut. Gue takut. Gue kan Popeye. Aku bercanda sama ponakan di HP gini. Suaraku kan mungkin keras ya. Aduh, tolong, tolong. Kan ibuku mungkin tolong, tolong, tolong. Main-main ini cuma bercanda-bercanda di HP. Baru didengar sama orang luar, dipikir ada keributan atau apa. Jadi mereka datang ngumpul di sini. Kenapa? Kenapa? Tidak ada apa-apa. Kenapa? Ada bercanda di HP dengan ponakan. Turang kira ini ada masalah apa? Kita ibuku kaget. Oh, dipikir ada ribut-ribut. Iya, karena aku kan bilang ngomong begini, tolong, tolong, tolong. Ya gini banget, aku minta tolong. Ponakan aku itu kan selalu kalau aku dicubit orang gini, dia yang marah. Ponakan kecil aku, makanya aku sayangi ponakan gue. Mereka itu marah. Jangan kan dicubit. Yang cucunya Rusli itu, aku kan sayang yang anak tuanya itu. Baru aku tuh dicium sama orang tetangga. Nangis, dia nggak mau aku dicium, dia nggak mau aku dipeluk sama orang lain. Kan bundanya aku ini, ponakan aku itu secara batin sih mereka tidak bisa lupain gue kan tantenya. Begitu juga kan tantenya, nggak mengizinkan orang lain datang menyentuh ponakan gue. Ponakan gue mau kaya mau miskin semua gue yang punya itu ponakan, tidak boleh orang sentuh. Selagi kita orang tidak bikin kesalahan, jadi tidak boleh orang sentuh, apalagi orang datang menjilat. Begitu. Tahu kan kalau ponakan yang orang kaya pasti bakal dijilat sama orang-orang di luar. Apalagi kerabat tinggal tahu dari mana. Namanya juga orang kaya, ATM berjalan, ya jelas orang di samping ATM yang nggak biasanya punya anak kecil, yang nggak suka anak kecil, tumben aja kapan datang. Begini kan tuh gaya-gayanya orang tuh, apalagi sini nenek-nenek kepot yang lagi viral sekarang itu, yang geger otak. Dia kan nggak suka anak-anak, tumben aja dia mau peluk ponakan gue. Ponakan gue kan orang kaya, punya helikopter, mainannya aja helikopter. Datang meminta kue aja dia tidak kasih, tumben dibawain kue tapi itu sudah kadaluarsa dikasih sama mamanya. Itu mamanya Anum itu, lidahnya itu GPS. Pelacak mana kue yang udah lama dengan mana kue yang sudah dicampur. Dia tahu, dia kan sering bikin kue, jadi dia tahu itu bahan campur apa, dia tahu kan. Semua dia bikin orang ya, itu bagusnya istrinya Kivi. Datang sini, Anum. Orang-orang kan menjilat begitu modelnya. Kalau keluarga bapakku malu, di muka aku malu, kecuali si Jen Latif. Anum, di mukanya Kifli, di mukanya. Terus katanya ponakan sayang. Oke lah, ponakan sayang nggak masalah. Kenapa cucunya Rusli kalian tidak mau sayang? Kenapa? Karena cucunya Rusli miskin, kasihan. Jadi Anum. Itu dihayali tuh anaknya Kifli itu ditempelin totonya itu sama Kifli itu. Jadi itu kebetulan itu yang kerabat jauh ya juga itu calonnya si Kifli. Cuma keluarganya kita nggak mau, keluarganya Kifli tidak mau. Karena tidak ada sistem keluarga dijodohin begitu. Anum. Pokoknya ini orang-orang semua ini cari muka ada Anum. Mereka aku aja, aku tolak, aku cuma pandang enteng begini. Mereka yang ngomong kasihan perut gue. Mereka sempat gue hina balik. Malu kan, hilang bega. Makanya jangan terlalu belagu. Ada menantu sendiri, ada cucu sendiri. Kenapa sih cucu orang lain yang mau diambil gitu, ibaratnya, kata kasarnya gitu. Cuma ambil pura-pura. Cuma karena ya namanya juga kan yang ibunya kan punya ATM. Jadi makanya tuh mereka teriak-teriak,
cuma ipar kaya. Siapa mengaku ipar kaya? Apa hubungannya? Nggak ada urusannya sama aib itu. Kalian punya mama yang saling cium-ciuman dengan om sendiri. Apa hubungannya dengan ipar kaya? Aib kalian dengan noda kalian, kenapa mau hubung-hubungkan? Sedangkan si Rusli Habibie dihubung-hubungkan, si Titi Habibie dihina-hina, si Hasan Nusif punya keluarga juga dihina-hina, difitnah-fitnah di jalan, teriak-teriaki. Itu nanti marah itu Hasan Nusif punya keluarga dengan paudi-paudi itu, nanti marah mereka. Baru lagi hulopi di jalan cuma lewat dibentak apa segala macam. Akhirnya apa? Lawan itu hulopi. Baru bumulo-bumulo yang tidak tahu apa-apa, yang ada bermain kartu di warkop, mereka laporkan dan sebagainya. Apa mereka undang. Banyak sekali ini orang yang gue ajak ngom atau gue omongin atau gue kasih bukti. Kenapa cuma si Kisman Bumulo yang kalian seret-seret? Kisman Bumulo kan tidak terlalu dekat dengan aku, dan dia juga kan tidak terlalu kenal sama aku. Dia kan cuma kenal ibuku gitu aja. Gue aja kan nggak tahu si Kisman Bumulo yang mana, cuma tahu begitu aja. Enak cuma anaknya aku pernah, ya anaknya temannya aku waktu masih kecil, teman sekolah. Tapi aku nggak kenal sama orang tuanya ini. Terus kenapa Kisman Bumulo diseret-seret yang nggak ada urusannya? Ini nggak malu. anu cipi-cipi kecil, saya ada pusing ini mami ini. Mana pucing, ada stres di rumah. Mau jalan kemana ngoni? Bagi iko sup, mulai mau iko. Ini bibir yang bengkok. Sarapkan gue. Maklum, yang gue lawan ini wanita sarap. Jadi gue juga harus jadi sarap-sarapan. Jadi anaknya ngamuk, gue gak pusing. Mukanya bodoh loh, orang sudah tahu, orang sudah sakit hati. Kan namanya juga aib, jelas mereka malu. Mau alihkan perhatian gitu. Alihkan perhatian, nenek-nenek yang paremot ya. Nenek-nenek lansia cium-ciuman di dalam mobil dengan kakek-kakek. Ke orang lain cari ke orang lain. Ini keluarga sendiri, keluarga pesuami lagi. Pantesan anak perempuannya juga begitu, rampas-rampas suami orang. Ternyata turunan coy. Nah, masa turunan lo kasih ke nyokap gue? Kalau nyokap gue, seharusnya gue yang ikut nyokap gue. Kalau seandainya nyokap gue nakal atau gimana, atau beronjol lah atau gimana, ya gue juga harus ikut beronjol-beronjolan gitu. Kenapa gue kagak punya noda begitu? Kok dikasih ke nyokap gue? Nyokap gue kan kawinnya perawan. Mono Arfa kan gak mau sembarangan kawin kalau tidak dapat perawan. Jadi jangan samakan dengan situ. Situ punya keluarga, kumpul kebo, kawin koboi. Ini seret Habibie. Kalau Habibie yang diseret, oke lah, nggak masalah. Habibie 11-12 sama kamu. Tapi masalahnya Habibie sama kalian tuh masalahnya apa sih? Kalau sama aku ya oke, Habibie punya kesalahan sama gue. Wajar kalau aku sama Rusi saling maki, atau gue menghantam, atau gue maki, gue hina, itu gak masalah. Karena ada sejarah dengan gue. Tapi kalau Habibie sama kalian yang keluarga sinting, aduh keluarga cabul, mereka punya dosa apa sama kalian? Cuma karena gara-gara ibu kalian lakukan hal-hal yang aneh-aneh di dalam oto, cium-ciuman lagi, gak punya orang, gak ada, sudah berduaan pakai di bawah bulan-bulan purnama, angin sepoi-sepoi, pelabuhan, aduh. Kayak orang pacaran aja. Ngamuk sok suci. Aduh, baru kenapa Habibie yang diseret? Apa urusannya dengan Habibie? Kan yang punya kodok kan kalian. Nah, kalau keluarganya Rusi kan punya kodok masing-masing. Kalau 11-12 dengan kalian, apa urusannya sama kalian? Habibie kan tidak punya masalah dengan kalian. Aduh, kecekuk. Terus kenapa kalian senggol-senggol? Kalau nggak berhasil, berlindung lagi sama Fadel. Fadel lagi dia terbawa-bawa lagi di situ. Ternyata mau kasih berkelahi aku sama si Rusli Habibie. Rusli Habibie itu nggak goblok dan nggak tolol. Dia itu tahu yang mana dia mau kasih berkelahi sama aku. Dan lagian juga itu, walaupun Rusli mau, dia berpikir ya lawan ini aku, Princess Aib, Raja Aib dan si Ratu Aib. Jadi nggak usah banyak mulut, oke? Anip, tolong, dari mana? Cipiki-cipiki.